Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran IPA Biologi kelas 8 Madrasah Sanawiyah Saada. Kali ini kita akan mempelajari tentang gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia. Kalian bisa simak di buku KS kalian halaman 28 sampai 29. Ada dua hal dalam kompetisi dasar yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak dan hewan, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Yang kedua, menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak, serta upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia. Tujuan pembelajarannya, siswa diharapkan dapat menjelaskan sistem gerak pada manusia, siswa dapat menjelaskan gangguan pada sistem gerak manusia dan upaya mengatasinya, serta siswa dapat melakukan percobaan tentang uji kekerasan tulang. Sistem gerak pada manusia dapat mengalami gangguan atau kelainan. Gangguan atau kelainan ini bisa terjadi pada tulang ataupun otot. Contoh yang pertama gangguan sistem gerak adalah osteoporosis. Osteoporosis merupakan gangguan tulang dengan gejala penurunan massa tulang, sehingga tulang menjadi rapuh. Hal ini terjadi karena lambatnya osifikasi dan penghambatan reabsorpsi atau penyerapan kembali bahan-bahan tulang. Osteoporosis terjadi karena ketidakseimbangan hormon kelamin pada pria dan wanita, kurangnya asupan kalsium, serta vitamin D. Ini osteoporosis penting untuk diwaspadai karena sering menyebabkan patah tulang akibat penurunan kualitas tulang bagi mereka yang menginjak usia tua atau lansia. Penelitian dari International Osteoporosis Foundation bahwa 1 dari 4 perempuan di Indonesia 4 kali lebih tinggi osteoporosis dibandingkan dengan laki-laki. Kenapa? Karena hal ini berhubungan dengan kondisi perempuan yang mengalami penurunan hormon estrogen memasuki pasca menopause. Beberapa lokasi tulang yang rawan patah akibat osteoporosis diantaranya adalah panggul, tulang belakang, bahu, dan pergelangan tangan. Pada kondisi yang benar-benar ekstrim atau berat, batuk dapat berakibat kepatahan tulang ya. Di sini kalian bisa lihat antara tulang yang sehat dengan tulang yang osteoporosis. Terjadi perbedaan kepadatan tulang. Tulang yang sehat itu masih rapat, sedangkan osteoporosis itu tulangnya sudah mulai banyak yang keropos. Jadi terlihat ya lubangnya itu mulai besar-besar dibandingkan dengan yang masih tulang sehat. Selanjutnya ada artritis. Artritis adalah peradangan pada persendian yang disertai dengan rasa sakit untuk digerakkan. Artritis ini dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah reumatoid. Reumatoid ini adalah radang sendi yang disebabkan oleh penyakit autoimun, yaitu sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringannya sendiri atau menyerang jaringan penghubung sendi. Yang kedua adalah gout arthritis, merupakan gangguan persendian karena metabolisme asam urat yang gagal. Ini gout arthritis ini adalah radang sendi yang tadi disebabkan penumpukan kristal asam urat di dalam sendi, dan pria lebih berisiko terserang penyakit ini, dan ini umumnya menyerang di bagian ruas jari. Contohnya di sini adalah ruas jari kaki ya. Kemudian yang ketiga adalah osteoartritis. Nah, osteoartritis ini merupakan radang sendi yang disebabkan oleh penipisan dan kerusakan tulang rawan. Kondisi ini akan menyebabkan terjadinya gesekan langsung antar tulang. Kalian bisa lihat ya antara tulang sendi yang normal dengan yang osteoartritis. Selanjutnya ada atrofi. Atrofi merupakan keadaan tulang di mana tulang ini keadaan ototnya yang lisut atau kumpulan otot menjadi kecil. Hal ini terjadi antara lain karena serangan penyakit yang disebabkan oleh virus polio. Selain itu, otot yang jarang digunakan pun kemungkinan akan terserang atrofi. Makanya hati-hati dengan orang yang pekerjaan sehari-harinya itu lebih banyak menghabiskan waktu pada posisi duduk. Di sini ya, atrofi otot jenis ini menyerang orang yang tingkat aktivitasnya rendah, misalnya pada Anda yang sehat tetapi terlalu banyak duduk, sehingga otot-otot tubuh melemah karena minimnya gerakan aktif. Selain itu, atrofi otot juga bisa terjadi karena terlalu lama berbaring akibat mengidap suatu penyakit, contohnya pada penderita stroke. Untuk rakitis,
Nah, rakitis ini adalah penyakit tulang di mana kaki melengkung menyerupai huruf O atau X. Kalian bisa lihat perbedaan antara tulang yang normal dengan tulang yang berbentuk berbentuk O ataupun X. Rakitis ini terjadi pada anak-anak ya, biasanya terjadi pada anak-anak usia 6 bulan sampai 3 tahun. Meski umumnya terjadi pada anak-anak, kelainan tulang ini juga bisa dialami orang dewasa. Rakitis pada orang dewasa disebut juga namanya osteomalacia atau penyakit tulang lunak. Nah, penyakit ini disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan zat kapur atau kalsium pada makanan sehingga pertumbuhan dan pembentukan tulang tidak sempurna. Dan tetanus. Tetanus merupakan gangguan berupa otot yang terus-menerus berkontraksi atau kejang yang dimulai pada rahang dan leher. Tetanus disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Nah, bakteri tersebut masuk menyerang saraf tubuh melalui luka kotor. Misalnya ya, kaki kita terkena dengan benda tajam misalnya seperti paku yang sudah karatan. Dan ternyata di situ ada bakteri Clostridium tetaninya. Selanjutnya kita bisa lihat kelainan pada tulang belakang. Di sini kelainan pada tulang belakang ada beberapa macam. Ya, kita bisa lihat gambarnya perbedaan antara tulang yang normal dengan yang mengalami gangguan. Tulang yang normal kalian bisa lihat ya lurus ya, sedangkan kelainan pada tulang belakang lainnya itu ada yang skoliosis ya. Skoliosis itu adalah jenis tulang belakang yang melengkung ke arah samping ya, sehingga dia berbentuknya seperti huruf S atau C sehingga badan tampak melengkung ke kiri atau ke kanan. Kemudian ada kiposis. Kiposis ini adalah jika tulang punggung melengkung ke belakang sehingga penderita kelihatan bungkuk. Nah, orang yang kiposis ini tampak dari postur tubuhnya yang bungkuk tadi ya, tulang belakang melengkung ke depan dan tampak bungkuk. Kadang tulang belakangnya tampak menonjol di punggung. Nah, kelainan ini bisa terjadi karena berbagai sebab ya. Selanjutnya ada lordosis. Nah, jika tulang belakang melengkung ke depan ini menyebabkan kepala tertarik ke belakang. Selanjutnya ada kelainan tulang karena gangguan fisik. Sini kalian bisa lihat ada fraktura dan ada fisura. Nah, untuk fraktura di sini fraktura atau patah tulang terjadi pada saat tulang menerima gaya atau tekanan secara berlebihan daripada yang dapat diterima sehingga mengakibatkan patah, retak, atau pecah. Fraktura atau patah tulang dibagi menjadi beberapa jenis. Ada fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Fraktura tertutup disebut juga dengan fraktura sederhana. Pada fraktura ini tidak ada robekan pada kulit sehingga tidak ada tulang yang mencuat keluar. Sedangkan fraktura terbuka disebut juga dengan compound fraktura. Pada fraktura terbuka ini, ujung dari patahan tulang akan merobek kulit dan ketika tulang serta organ dalam tubuh lainnya terbuka, maka resiko untuk terkena infeksi akan lebih tinggi. Nah, selanjutnya fisura atau tulang retak ini hanya menyebabkan retakan ya pada tulang, tetapi tidak menyebabkan sampai tulang itu keluar dari kulit. Bagaimana kita bisa menjaga kesehatan sistem gerak kita? Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah memperhatikan asupan vitamin D dengan makan makanan yang mengandung vitamin D. Makanan yang mengandung vitamin D diantaranya telur, produk olahan dari kedelai, minyak ikan, ikan berlemak, hati sapi, dan udang. Kemudian yang kedua, kita dapat meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan. Makanan yang banyak mengandung kalsium, contohnya susu, kangkung, kedelai dan olahannya, ikan salmon, kacang almond, dan brokoli. Kemudian yang ketiga, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Aktivitas fisik seperti jalan kaki, jogging, tenis, menaiki tangga itu dapat membantu terbentuknya tulang yang kuat dan memperlambat proses kerapuhan tulang pada tubuh. Yang keempat, menghindari
kebiasaan sikap tubuh yang salah. Misalnya nih dengan cara duduk yang benar ya, yaitu tulang belakang harus dalam posisi tegak atau tidak membungkuk, atau pada saat kita tidur sebaiknya memakai alas yang datar dan padat agar posisi tulang belakang tetap lurus. Dan yang terakhir adalah berjemur pada sinar matahari pagi karena sinarnya itu sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D yang sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium dalam makanan. Nah, untuk aktivitas siswa, kalian bisa lakukan percobaan ini di rumah, yaitu mencoba atau menguji kekerasan tulang. Tujuannya agar siswa dapat mengetahui penyebab tulang menjadi keras. Alat dan bahan yang kalian perlukan itu yang pertama adalah tulang ayam. Tulang ayam bisa kita gunakan bagian pahanya atau misalnya bagian cekernya. Kemudian cuka, dan air dan wadah. Wadahnya bisa kita gunakan botol ataupun toples. Seperti yang kalian lihat gambar di slide ini, itu ada wadah yang isinya, kalian punya dua wadah ya, yang isinya wadah pertama adalah air biasa, yang wadah kedua adalah air cuka. Kemudian kalian rendam ya bagian tulang ayam tersebut dan kalian simpan selama 4 hari. Kalian amati ya setelah itu. Dan untuk bahan diskusinya ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab dari hasil pengamatan kalian. Yang pertama, berbedakah tulang yang direndam dalam air cuka dengan yang direndam di dalam air? Ya, apa fungsi air cuka dalam perendaman tersebut? Kalian harus bisa membedakan dan juga harus bisa mengetahui apakah fungsi dari air cuka tersebut. Kemudian yang kedua, jelaskan perbedaannya. Nanti akan ada tabel perbedaan antara tulang yang direndam dengan air cuka dengan tulang yang direndam dengan air. Kalian harus bisa menyebutkan ya, kalian harus tulis di tabel tersebut. Kemudian yang ketiga, berdasarkan hasil pengamatan, menurut pendapat Anda, apa yang menyebabkan tulang menjadi keras? Ya, apakah air cuka ataukah air biasa yang menyebabkan tulang menjadi keras? Kemudian yang keempat, materi apa yang masih tertinggal di dalam larutan setelah tulang direndam selama 4 hari dalam air cuka? Nah, kalian bisa perhatikan di wadah air cuka tersebut, adakah sesuatu serpihan atau materi yang tertinggal di bagian dasar rendaman tulang ya yang direndam dengan air cuka ya, dan bagaimana sifat materi tersebut. Nah, kalian harus bisa mendiskusikan. Dan ini adalah tabel hasil percobaan yang harus kalian isi. Kalian sebutkan ya, bisa dari nomor 1 sampai 4 atau bahkan lebih ya. Di sini kalian bisa pisahkan perbedaan antara tulang yang direndam dengan air cuka dengan tulang yang direndam dengan air. Nanti dikirim dikirim di grup ya. Kemudian nanti akan kita diskusi. Nah, terima kasih kalian sudah simak materi ini ya. Jangan lupa subscribe agar terus dapat informasi terbaru tentang materi biologi kali ini selanjutnya ya. Kemudian kalian follow IG MTS Asaadah dan juga kalian follow Facebook MTS Asaadah. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.